Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, selamat siang untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delvi Fitrianingsih dengan NPM 210401040003 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu penjelasan dan perbedaan tentang rakyat, warga negara, dan warga. Baik, yang pertama yaitu adalah rakyat. Rakyat adalah sekelompok besar orang yang menjadi pendukung dari suatu negara. Rakyat adalah semua warga negara yang menjadi subjek hukum negara tersebut, baik mereka warga negara maupun penduduk yang tinggal di dalamnya. Rakyat ini adalah dasar dari kekuasaan politik dalam negara demokratis, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Sedangkan warga, yaitu warga adalah anggota dari suatu komunitas atau kelompok tertentu yang hidup dalam wilayah tertentu. Warga bisa merujuk pada orang-orang yang tinggal di suatu wilayah, baik mereka memiliki kewarganegaraan resmi maupun tidak resmi. Warga ini berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas, tetapi belum tentu memiliki status resmi sebagai warga negara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pada saat kapan manusia menjadi warga. Seseorang dapat menjadi warga melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui kelahiran, melalui tempat kelahiran di wilayah tertentu yang memberikan status kewarganegaraan berdasarkan tempat. Yang kedua, melalui keturunan, di mana status kewarganegaraan diturunkan dari orang tua. Yang ketiga, melalui proses naturalisasi yang melibatkan serangkaian persyaratan administratif dan hukum. Dan yang keempat, ketika seseorang secara resmi diterima dalam suatu komunitas atau masyarakat dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh komunitas tersebut. Disitulah kita disebut menjadi warga. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga terkait penjelasan tentang situasi dan keaktifan warga negara di polis Yunani. Di polis Yunani, konsep kewarganegaraan sangat terbatas dan eksklusif. Hanya di Yunani sendiri, hanya laki-laki dewasa yang bebas yang dianggap sebagai warga negara. Kemudian warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui sistem demokrasi langsung. Mereka dapat menghadiri pertemuan majelis rakyat, kemudian memberikan suara dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam pengadilan rakyat. Partisipasi aktif dalam urusan publik dianggap sebagai kewajiban moral dan tanda kehormatan. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat tentang penjelasan tentang kewarganegaraan menurut Plato. Plato memiliki pandangan yang kompleks tentang kewarganegaraan. Dalam konsepnya, masyarakat ideal terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, filosofi raja yang memerintah, prajurit yang melindungi, dan pekerja yang menghasilkan kebutuhan material. Plato menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk warga negara yang baik. Menurutnya, warga negara harus mendidik untuk mencapai kebajikan dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ia percaya bahwasanya kewarganegaraan bukan hanya status hukum, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, yaitu keterlibatan warga negara Yunani dalam politik dan perang.
Warga negara Yunani memiliki keterlibatan yang sangat intensif dalam politik dan perang. Dalam bidang politik, mereka berpartisipasi langsung dalam majelis rakyat, menduduki jabatan publik melalui sistem rotasi, dan terlibat dalam pengadilan rakyat. Dalam hal peperangan, warga negara berkewajiban untuk membela polis mereka dan sering kali menjadi bagian dari pasukan militer. Mereka juga berpartisipasi dalam festival keagamaan dan budaya yang merupakan bagian integral dari kehidupan polis itu sendiri. Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari nomor 6. Apa perbedaan warga negara di Yunani dan Romawi? Sistem kewarganegaraan Yunani dan Romawi memiliki perbedaan signifikan. Di Yunani, kewarganegaraan sangat eksklusif dan terbatas pada laki-laki dewasa bebas dengan fokus pada partisipasi langsung dalam politik polis. Sementara di Romawi, sistem kewarganegaraan lebih inklusif dan dapat diperoleh melalui berbagai cara. Romawi mengembangkan sistem perwakilan yang lebih kompleks dan memberikan status kewarganegaraan kepada penduduk provinsi. Hak-hak warga negara di Romawi juga lebih terkodifikasi dalam hukum tertulis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu tentang keterkaitan mata kuliah sejarah pemikiran kewarganegaraan di Yunani dan Romawi bagi mahasiswa PPKN. Menurut saya, mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa PPKN karena memberikan pemahaman mendalam tentang akar historis konsep kewarganegaraan. Pengetahuan ini membantu mahasiswa memahami evolusi sistem demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi politik. Pembelajaran ini juga memungkinkan mahasiswa dapat menganalisis perkembangan sistem kewarganegaraan modern dan mengaplikasikan pelajaran dari masa lalu dalam konteks kontemporer. Selain itu, pemahaman historis ini membantu mahasiswa dalam mengembangkan perspektif kritis tentang konsep kewarganegaraan dan demokrasi dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam, om, santi, santi, om.